Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, back again with me bersama aku, Kak Alivia. Dan kali ini kita akan memasuki pertemuan keempat di belajar bahasa Inggris. So, before we start, let's pray first so our knowledge could be useful for all of us in the future. So, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, what will we talk about today? Nah, materi kita hari ini yaitu kita akan melakukan review, yaitu tentang recount text, procedure text, and also explanation text. Nah, now the first, kita akan balik lagi untuk mereview the recount text. Nah, what is the meaning of recount text? Recount text merupakan teks yang berisi cerita pengalaman kita di masa lampau. So in here, recount text merupakan the story that we have experienced in the past karena kejadian itu udah terjadi di masa lampau dan di sini kita ingin menceritakan kembali seperti itu. Now let's move into the example. Kita lihat contohnya. A trip to Borobudur Temple. 3 years ago, I and my classmates visited Borobudur Temple. We went to Borobudur Temple by bus. We left our school at 9 o'clock. It took us 24 hours to arrive there. I arrived there at 9 o'clock the next day. Along the road, we saw many vehicles, unique houses, permanent buildings, and some other tourists. Nah, perjalanan ke Candi Borobudur. 3 tahun yang lalu, aku dan teman-teman sekelas aku ngunjungin Candi Borobudur. Kita pergi ke Borobudur, itu naik bus. Kita ninggalin sekolah jam 9 dan kita butuh waktu 24 jam untuk nyampe di sana. Kita tiba di sana pada pukul 9 di hari berikutnya. Sepanjang jalan, kita melihat banyak kendaraan, rumah unik, bangunan-bangunan penting, dan beberapa wisata lain. Let's move into the next one. After we arrived in the Borobudur Temple, one of my teachers went to buy tickets. Nah, setelah kita nyampe di Borobudur, salah satu gurunya itu pergi buat ngebeli tiket. After we waited him for a moment, we entered into Borobudur Temple area. Setelah kita nunggu bentar dan akhirnya kita masuk ke kawasan Candi Borobudur. Then we went up to the top of the temple. Setelah itu kita naik ke puncak candi. Borobudur Temple was built at Budur Village, Magelang, Jawa Tengah by Shailendra Dynasty. Borobudur Temple is the biggest temple in the world. Nah, ini nih, Candi Borobudur itu dibangun di desa Budur, Magelang, Jawa Tengah oleh dinasti Shailendra. Dan Candi Borobudur ini merupakan candi terbesar di dunia. It has 504 statues and 1,400 reliefs. From the top of the temple, we can see such beautiful scenery. Candi ini tuh punya 504 patung dan juga 1.400 relief. Dari puncak candi, kita itu bisa melihat pemandangan yang indah. I and my friends went around the temple together. Finally, after having some visits, we should go to the hotel to stay and continue our study tour the next day. Nah, jadi aku dan teman-temannya itu ngelilingin candi bareng-bareng. Akhirnya setelah kita mengunjungi beberapa tempat, kita harus pergi ke hotel supaya nginep dan juga lanjutin study tour kita pada hari berikutnya. Seperti itu. And next one, we felt tired that day, but we felt so happy to visit Borobudur Temple, which is well known as one of the greatest legacies Indonesia has ever had. Kami ngerasa capek atau lelah pada hari itu, tapi kami ngerasa sangat senang untuk mengunjungi Candi Borobudur yang terkenal sebagai salah satu warisan terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. I hope
The temple can be loved by all of the visitors and the government. Aku berharap candi ini dapat dicintai oleh semua pengunjung dan juga oleh pemerintah. Seperti itu. Okay, now let's move into the next text. Selanjutnya kita akan masuk ke procedure text. So, apakah teman-teman masih ingat apa itu procedure text? Nah, in here kita ingat kembali kalau text procedure itu teks yang menerangkan mengenai cara atau langkah ketika kita akan melakukan sesuatu. Oke, sekarang kita coba masuk ke contohnya. This is also the procedure text ya. Is your refrigerator getting messy and dirty? I'll advise you on how to clean it. Kulkas Anda jadi semakin berantakan dan kotor. Aku akan kasih tahu kalian gimana cara membersihkannya. First of all, prepare a cloth, a dish towel, a knife or spatula, vinegar, and some water. Pertama, kita siapin dulu kain, lap piring atau spatula, cuka, dan juga sedikit air. Then empty the refrigerator. Place the things on the table or in empty basket. Throw out aged or enable food. Toss out anything you don't use regularly. Nah, jadi kemudian kosongin tuh kulkasnya. Tempatin barang-barang di atas meja atau di keranjang kosong. Buang makanan yang sudah lama atau nggak bisa dimakan. Buang apapun yang nggak kalian gunakan secara teratur. Okay, next one. After that, defrost the refrigerator. Use a knife or spatula to gently remove the ice built up on the shelves and dispose of it. Next, wipe your refrigerator inside and outside using a cloth, vinegar, and water. Setelah itu, cairin kulkasnya, gunain pisau atau spatula untuk menghapus es yang numpuk di rak. Lakukan perlahan atau dengan pelan dan juga buanglah. Selanjutnya, bersihin lemari es kamu di dalam dan di luar pakai kain, cuka, dan juga air. Rinse the cloth properly with clean water. Also, don't neglect to clean the door. Bilas kain dengan benar dan juga pakai air bersih, dan juga jangan sampai lalai untuk ngebersihin bagian pintu. Seperti itu. Next one. Finally, use the dish towel to dry the refrigerator. Let it dry thoroughly before you replace everything. You should keep your refrigerator organized with meat, cheese, and butter on one shelf. It will be better if you store raw meat on the bottom shelf to avoid meat juices dripping onto the shelf below. Put the vegetable in the crisper. Clean your refrigerator once a month. Please remember, don't wash a cold glass shelf with hot water. The sudden temperature change could shatter the glass. Artinya, terakhir, gunain lap piring untuk ngeringin lemari es. Biarin hingga benar-benar kering. Sebelumnya, kamu ganti semuanya. Kamu perlu menjaga lemari es dengan teratur, yaitu dengan daging, keju, dan juga diisi dengan mentega pada satu rak. Nah, akan lebih baik nih kalau kalian nyimpen daging mentah itu di rak bawah, supaya ngehilangin jus daging, ini maksudnya cairan yang keluar dari daging ya, itu netes ke rak bawah. Menempatkan sayuran di crisper bagian bawah. Bersihin kulkas kamu sebulan sekali. Dan ingat, jangan nyuci rak gelas itu dengan air panas, karena perubahan suhu yang terjadi tiba-tiba itu bisa ngebuat kaca itu menjadi pecah. Seperti itu. Okay, now we will move into the third text, yaitu the explanation text. Nah, we will do a review about the explanation text. Jadi kita perlu ingat lagi nih, teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses, mengapa, bagaimana, tentang kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Teks ini ngejelasin gimana satu proses itu bisa terjadi. Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa explanation text itu punya fungsi untuk memberi informasi kepada pembaca tentang suatu proses itu bisa terjadi. Okay. In here, when we talk about the explanation text, in here we talk about how something it could happen. And in here, kita bisa ngebicarain tentang the social phenomena or maybe
ilmu pengetahuan, kejadian alam, dan lain sebagainya. Dan ini tuh ngejelasin kepada para informan atau penerima informan bahwa suatu informasi itu bisa kita dapat nih tentang kejadian sesuatu, seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke contohnya. How volcanoes erupt. Gimana gunung berapi itu bisa meletus, kayak gitu. Indonesia is situated in the ring of fire that extends from Nusa Tenggara, Bali, Java, and ends in Atlantic Ocean. Indonesia itu terletak di cincin api yang terbentang dari Nusa Tenggara, Bali, Jawa, dan berakhir di Samudra Atlantik. Like other countries in Circum-Pacific Belt, Indonesia has many volcanoes and the country records several volcanic eruptions per year. Do you know how volcanoes erupt? Nah, seperti negara-negara lain, di sabuk Circum-Pasifik, Indonesia itu punya banyak gunung berapi. Dan negara Indonesia itu mencatat bahwa beberapa letusan gunung berapi itu terjadi pada tiap tahun. Dan apakah kalian tahu gimana gunung api bisa meletus? Nah, hot temperature within the earth melts rocks. The molten rock becomes a flowing substance with thick consistency known as magma. Jadi suhu panas dalam bumi itu melelehkan batuan. Batu cair itu menjadi itu ngalir dan zat dengan konsistensi kental yang dikenal sebagai magma. As magma is lighter than solid rocks, it rises and creates magma chambers. The chamber also contains a bubble of gas. Sometimes magma runs to the surface through vents. This running magma is called lava. Nah, jadi karena magma itu lebih ringan daripada padat batu, itu bakal ciptain ruang magma. Nah, ruangan itu juga berisi gelembung dari gas. Dan kadang magma itu ngalir ke permukaan melalui ventilasi. Magma berair ini kita sebut sebagai lava. Seperti itu. Next one. But when magma is too thick, it traps gas bubbles that creates pressure within the chamber. Tapi ketika magma itu terlalu tebal, itu menjebak gelembung gas yang menciptakan tekanan di dalam ruangan. Too much pressure can cause an explosive eruption. This type of volcanic eruption is destructive and dangerous. Nah, kalau terlalu banyak tekanan itu bisa nyebabin letusan eksplosif. Letusan ini itu sangat merusak dan berbahaya. Explosive type volcanoes can blast hot clouds that destroy anything in their way. The hot clouds come with gray, powdery snow known as tephra that falls back to earth. The ash is dangerous for humans, animals, and plants, but it also becomes natural fertilizer. Nah, jadi gunung api tipe eksplosif ini bisa meledak dan awan panas itu bisa ngancurin apapun yang ada di jalannya mereka. Awan panas datang dengan abu-abu, butiran salju yang dikenal sebagai tephra yang jatuh kembali ke bumi. Nah, abu berbahaya bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan, tapi juga dapat menjadi pupuk alami, seperti itu. So, here are the end of the lesson today. I hope this will be useful for all of you. Thank you for watching. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.